Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifan Al-Huda, kelas A2, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang server application testing untuk menjawab pertanyaan UTS dari implementasi dan pengujian perangkat lunak. Dengan saya memiliki NPM 411555050190072. Oke, kita mulai. Server application testing. Apa itu server application testing? Konsep dari server application testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada server aplikasi atau server web. Pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan apakah server aplikasi dapat beroperasi dengan benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna. Ini merupakan hal yang penting karena server aplikasi sering menjadi pusat dari aplikasi web yang kompleks dan dapat memiliki banyak lalu lintas pengguna secara bersamaan. Pada server application testing terdapat 6 testing, yaitu volume testing, stress testing, performance testing, data recovery testing, data backup and restore testing, data security testing. Pertama, volume testing. Apa itu volume testing? Itu adalah pengujian yang dilakukan untuk menemukan kelemahan sistem selama melakukan pemrosesan data dalam jumlah yang besar dalam periode waktu yang singkat. Biasanya ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai batas maksimum. Tujuannya adalah meyakinkan bahwa sistem tetap melakukan pemrosesan data antar batasan fisik dan batasan logik. Apakah sistem dapat mengelola volume data atau pengguna yang besar dengan efektif dan efisien tanpa mengalami masalah. Contohnya melakukan pengujian proses antar server dan antar partisi hard disk pada satu server. Kedua, di sini ada stress testing. Apa itu stress testing? Stress testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengetahui batas maksimum kinerja suatu sistem atau aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan sistem dan menangani beban kerja yang tinggi selama pada waktu puncak proses dan kondisi ekstrim yang melampaui kapasitas normalnya. Contoh periode puncak itu maksudnya ketika penolakan proses login online setelah sistem down, atau pada kasus batch pengiriman batch proses dalam jumlah yang besar dilakukan setelah sistem down. Contohnya melakukan login server ketika jumlah besar workstation melakukan proses menjalankan perintah SQL database. Selanjutnya yang ketiga ada performance testing. Apa itu performance testing? Di sini jelaskan performance testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memeriksa kinerja sistem dalam kondisi normal dan beban kerja yang berbeda. Ini dilakukan secara paralel dengan volume dan stress testing untuk mengetahui kinerja sistem atau waktu respon, throughput rate pada beberapa kondisi proses dan konfigurasi. Proses testing ini bertujuan untuk memastikan sistem atau aplikasi dapat berjalan dengan cepat dan efisien dalam situasi penggunaan yang sebenarnya. Contohnya, misalkan kita memiliki situs web e-commerce yang mengelola ribuan produk dan pelanggan. Melakukan performance testing pada sistem ini akan memastikan bahwa sistem dapat menangani beban pengguna yang tinggi dan memproses permintaan yang cepat dan efisien. Selanjutnya untuk keempat ada data recovery testing. Apa itu data recovery testing? Itu adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu sistem atau aplikasi untuk memulihkan data yang hilang atau rusak, atau investigasi akan dampak kehilangan dan melalui proses recovery ketika terjadi kegagalan proses. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi dapat melakukan proses pemulihan data yang efektif dan akurat dalam situasi kehilangan data. Ini penting dilakukan karena data yang disimpan di server dapat dikonfigurasi dengan berbagai cara. Di sini ada contohnya ya. Misalkan sebuah perusahaan menyimpan data dan rahasia pada server mereka dan ingin memastikan bahwa sistem dapat melakukan pemulihan data yang efektif dan akurat dalam situasi kehilangan data. Untuk melakukan pengujian data recovery,
Di sini kita dapat menciptakan beberapa skenario kehilangan data yang mungkin terjadi, seperti kehilangan data akibat kerusakan hardware atau software, penghapusan data secara tidak sengaja, atau serangan virus. Di situ kita dites bagaimana data recovery testing itu. Yang kelima di sini ada data backup dan restore testing. Apa itu data backup dan restore testing? Data backup dan restore testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dapat dicadangkan atau di backup dan dipulihkan atau di restore dengan benar dan efektif. Tujuannya untuk memastikan bahwa data penting dapat dipulihkan dengan cepat dan akurat dalam situasi kehilangan data atau kejadian darurat ketika dibutuhkan. Contoh, pada pengujian backup, kita bisa mencadangkan data ke perangkat penyimpan eksternal yang berbeda dan memastikan bahwa data tersebut terbackup dengan benar dan lengkap. Kemudian, pada pengujian restore atau pemulihan lagi, kita dapat mencoba memulihkan data dari backup yang telah dibuat sebelumnya itu. Lalu ada data security testing. Data security testing, apa itu? Data security testing itu adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk menilai dan memastikan keamanan data dan informasi yang disimpan dalam suatu sistem atau aplikasi. Pengujian ini melibatkan pengujian keamanan terhadap potensi kerentanan dan ancaman yang bisa menyerang sistem atau aplikasi. Testing ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang digunakan memiliki keamanan yang memadai untuk melindungi data dan informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Contoh, privilege access terhadap database diujikan pada beberapa user yang tidak memiliki privilege akses ke database. Shutdown database engine melalui operating system atau dengan beberapa perintah OS yang dapat mematikan aplikasi database. Lalu ada test case dan contohnya. Untuk white box testing, di sini ada pengujian struktur logik internal. Perintah spesifik yang diujikan itu select, open out close, copy replace, if statement, repeat until, do, atau while loop, dan call. Untuk black box testing, pengujian fungsional sistem berdasarkan input atau output, membagi input atau output ke dalam beberapa kelas, menggunakan input yang tidak sesuai spesifikasi. Lalu ada contoh test case. Di sini fungsinya menambah satu pelanggan baru. Data assumption-nya yaitu customer database sudah di restore. Deskripsinya menambah satu pelanggan melalui form tambah pelanggan dan menampilkan validasi pelanggan baru tersebut oleh tampilan pelanggan. Test case ini dibuat oleh Soleh Eskom MSI. Ya, kita bisa dilihat di sini tentang case testing yang dilakukan. Ada aksinya yaitu aplikasi penjualan dijalankan melalui icon di Windows. Step awalnya programmer manager, datanya tidak ada, yang diharapkan menu utama aplikasi penjualan dan seterusnya. Lalu terakhir ada metric test case. Ini juga dibuat oleh Soleh Eskom MSI. Di sini terdapat tujuan tes, hasil yang diharapkannya penolakan, dan pesan kesalahan yang ditampilkan. Kalau ada rancangan test case, hasil yang sebenarnya. Di sini untuk menguji perhitungan digit input, rancangan tesnya input nomor rekening atau yang sudah diubah urutannya. Hasil yang sebenarnya pesan kesalahan penolakan dan ditampilkan. Lalu seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.